Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian membayangkan bahwa organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah bisa ikut mengelola tambang batu bara? Kebijakan inilah yang tengah jadi perbincangan hangat di Indonesia sejak pertengahan tahun 2024. Dan hari ini kita tidak hanya akan membahas kebijakannya, tetapi juga bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus Anwar, mahasiswa ilmu pemerintahan. Dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi pemerintahan terkait kebijakan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pasal kuncinya adalah di pasal 83A yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mendapat izin usaha pertambangan khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan akses pengelolaan sumber daya alam kepada ormas keagamaan yang selama ini telah berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Kedua, memperluas sumber pendanaan bagi ormas seperti NU dan Muhammadiyah dan ormas lainnya untuk mendukung program sosial dan pendidikan mereka. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak ditandatanganinya peraturan pemerintah tersebut pada tanggal 30 Mei tahun 2024 dan langsung disambut pro dan kontra yang luar biasa dari berbagai pihak. Oke, dalam komunikasi kebijakan ini terdapat beberapa aktor utama yang berperan sebagai komunikator resmi pemerintah. Yang pertama, komunikator primer. Presiden Joko Widodo sebagai penandatangan PP nomor 25 tahun 2024. Beliau adalah otoritas tertinggi sekaligus komunikator utama. Pernyataan-pernyataan Presiden menjadi rujukan utama dalam framing kebijakan ini. Kedua, komunikator teknis. Menteri ISDM yaitu Arifin Tasrif sebagai menteri terkait, beliau yang menjelaskan terkait aspek teknis dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan ini. Kemudian Menteri Investasi atau Kepala KPM yaitu Pak Bahlil Lahadalia aktif mengkomunikasikan narasi bahwa kebijakan ini merupakan bentuk adilan distribusi sumber daya alam. Ketiga, komunikator pendukung atau non pemerintah. Pimpinan ormas keagamaan seperti Ketua PBNU yang menyatakan menerima tawaran izin tambang turut menjadi semacam komunikator yang melegitimasi kebijakan ini di mata publik. Ini menarik karena komunikasi pemerintah tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara, tetapi juga melibatkan aktor eksternal. Yang menjadi catatan penting di sini adalah tidak ada juru bicara tunggal yang terpusat untuk kebijakan ini. Berbagai menteri dan pejabat menyampaikan narasi yang kadang-kadang berbeda. Yang ini sendiri sudah menjadi masalah dalam komunikasi pemerintahan. Jika kita petakan, komunikasi kebijakan ini memiliki 3 lapisan audiens yang berbeda dengan kebutuhan informasi yang berbeda pula. Yang pertama, audiensi primer ormas keagamaan. Target utama adalah ormas keagamaan, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah dan ormas lainnya. Mereka adalah pihak yang akan langsung menerima manfaat dari kebijakan ini, sehingga komunikasi pemerintahan perlu meyakinkan mereka akan potensi dan mekanisme serius pengelolaan tambang. Yang kedua, audiensi sekunder atau komunitas pertambangan dan investor. Pelaku pada usaha existing, investor dan komunitas bisnis perlu mendapatkan kepastian bahwasannya kebijakan ini tidak mengganggu iklim investasi dan kepastian hukum usaha pertambangan yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, audiensi tersier atau masyarakat umum dan komunitas yang terdampak. Masyarakat luas, khususnya masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perlu memahami bahwasannya implikasi kebijakan ini terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Audiensi ini justru paling sering luput dari target komunikasi pemerintahan. Fakta menariknya adalah bahwa komunikasi pemerintahan tampak lebih diarahkan kepada audiensi primer, yakni ormas keagamaan, dan kurang menjangkau audiensi tersier yaitu masyarakat yang justru paling rentan terkena dampak dari kebijakan ini. Pemerintah menggunakan komunikasi media dalam mengkomunikasikan kebijakan ini yang dapat kita bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu media formal atau resmi negara. Lembaga negara seperti publikasi resmi nomor 24 tahun 2025, website resmi pemerintah, dan TVRI serta RRI sebagai media penyiaran publik yang menyiarkan konferensi pers pejabat terkait. Kemudian media mainstream atau konvensional.
konferensi pers oleh Menteri SDM dan Menteri Investasi yang diliput oleh media televisi nasional, Metro TV, TV One, Kompas TV, dan lain sebagainya, media cetak dan media online. Ini menjadi kanal utama penyebaran narasi kebijakan tersebut. Kemudian media sosial, akun resmi pemerintah di Instagram, Twitter, dan YouTube turut menyebarkan infografis dan klip wawancara. Namun, konten media sosial pemerintah relatif minim dibandingkan volume pemberitaan di media massa. Justru media sosial lebih banyak dikuasai oleh narasi kontra dari masyarakat sipil dan akademisi. Pemerintah tidak membuat program sosial khusus yang menyentuh akar rumput seperti forum dialog publik di daerah-daerah tambang. Komunikasi bersifat top down dan satu arah. Jika kita gunakan teori efektivitas komunikasi oleh Harold Laswell yang menilai proses dari who say what in which channel to whom with what effect, jawabannya adalah belum efektif sepenuhnya. Mengapa? Karena pertama, pesan tidak konsisten. Jadi berbagai pejabat menyampaikan framing yang berbeda-beda. Ada yang menekankan aspek kesejahteraan ormas, ada yang menekankan keadilan ekonomi, ada yang membahas aspek teknis tambang. Ketidakkonsisten ini menciptakan kebingungan di masyarakat. Kedua, tidak ada ruang dialog dua arah. Komunikasi kebijakan ini bersifat monologis. Pemerintah menyampaikan, masyarakat diharapkan menerima. Padahal kebijakan ini menyentuh isu sensitif, lingkungan hidup, konflik kepentingan, dan potensi penyalahgunaan izin. Kemudian yang ketiga, miskomunikasi soal kapasitas ormas. Jadi banyak masyarakat dan bahkan kader ormas sendiri mempertanyakan apakah ormas keagamaan memiliki kapasitas teknis untuk mengelola tambang. Pemerintah tidak menjawab pertanyaan ini secara memadai. Kemudian yang keempat, komunikasi reaktif bukan proaktif. Jadi pemerintah baru ramai berkomunikasi setelah gelombang kritik berdatangan, bukan membangun narasi sebelum kebijakan diluncurkan. Kemudian indikator kegagalan komunikasi ini, bukti nyata ketidakefektifan komunikasi ini terlihat dari banyaknya petisi penolakan dari akademisi dan juga aktivis lingkungan, pernyataan resmi penolakan dari sebagian pengurus Muhammadiyah, dan pemberitaan negatif yang mendominasi media selama minggu setelah kebijakan diluncurkan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, ada 6 rekomendasi konkret yang bisa saya usulkan. Yang pertama, juru bicara tunggal. Jadi di sini tunjuk satu komunikator resmi yang memimpin narasi kebijakan ini agar pesan itu konsisten. Tidak ada yang berbagai pendapat yang muncul. Dan juga kedua, forum dialog polipublik. Jadi adakan dialog terbuka dengan masyarakat, sipil, akademisi, dan komunitas yang terdampak sebelum dan sesudah kebijakan diluncurkan. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang proaktif. Jadi bangun narasi dan tanya jawab sejak jauh dari hari sebelumnya kebijakan ini dimunculkan. Kemudian sorot aspek lingkungan, komunikasikan secara eksplisit mekanisme perlindungan lingkungan hidup agar masyarakat dan aktivis itu tidak khawatir. Kemudian kuasai media sosial, produksi konten informatif dan edukatif yang masif di media sosial untuk menandingi disinformasi yang beredar. Kemudian yang terakhir, evaluasi berbasis data. Jadi lakukan survei publik secara berkala dan jadikan hasilnya dasar perbaikan strategi komunikasi pemerintahan itu sendiri.